Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islami Tunda, masih di tema kita pagi hari ini tentang apa yang harus aku lakukan ketika musibah datang. Nah mungkin kita minta penjelasan sedikit kesimpulan dari guru-guru kita, Habib dan juga Bunda. Fadhol Habib duluan Bib, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Setiap musibah yang terjadi itu karena ulah tangan kita. Sehingga kita mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, ketika semua terjadi musibah pada diri kita, maka minta ampunan kepada Allah. Taubatan nasuha, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita minta ampunan kepada Allah, kita sujud kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan kembali menjadi sebuah kebaikan dan kebaikan-kebaikan karena ulah tangan kita, karena perbuatan kita menjadikan hal yang seperti itu. Ketika kita sudah baik, kita sudah bertakwa kepada Allah, ingat kepada Allah dimanapun kita berada, maka sungguhnya kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang akan dilihat oleh Allah. Kalau kita mencari Allah, Allah pun akan mengejar kita. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Itulah mereka yang gumil lail, yang bangun malam walaupun sebentar, walaupun sesaat, walaupun 2 rakaat dia bangun malam. Dia minta ampunan kepada Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk daripada permohonan hamba ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka kehilangan harta bendanya, ketika mereka terjadi sebuah musibah yang besar dan mungkin boleh jadi diambil sama Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah. Boleh jadi dengan kesabaranmu adalah yang akan menolongmu dan yang akan menyelamatkanmu. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ketika kita diuji oleh Allah, diberikan musibah, itu tidak ada lain adalah merupakan kehendak Allah. Karena Allah menginginkan kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Allah ambil kembali harta kita, jabatan kita, keluarga kita, itu semata-mata adalah bentuk ujian. Dan ketika kita diuji maka kita bersabar. Kenapa? Karena orang yang sabar itu adalah orang yang akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun sampai menetapkan di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, bagaimana agar kita kuat di dalam diberikan musibah ini. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ridho, plong, tidak ada ganjalan. Maka ketika kita ikhlas itu jangan pernah sampai kita suudzon kepada Allah. Ikhlas ya Allah kami terima. Ya Allah kami ridho. Baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang kita bisa miliki, tidak ada yang bisa kita berikan sesuatu ketika Allah berkehendak, kun fayakun, maka itu adalah semuanya atas kehendak Allah. Untuk itu bagaimana agar kita ikhlas, kita jangan larut dalam musibah. Hari esok bisa kita raih kembali, yang sudah hilang insya Allah, Allah akan ganti yang lebih baik lagi. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, dari guru kita Ustadz Maulana, mohon izin. Sebagai kesimpulan pertemuan kita kali ini, ketika kita ditimpa musibah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah 1, beriman kepada Allah. Yakin pasti ada solusinya. Kemudian apa lagi? Bukan hanya sekadar yakin, tapi ridha atas menerima ketentuan takdir yang sudah Allah berikan. Apa sampai di sini? Tidak, bersabar. Apa artinya sabar? Tahan diri, menahan diri. Jangan sampai mulut kita ngoceh sampai menghujat. Apalagi, apa sampai tingkat kesabaran juga? Tidak, ternyata kita harus minta untuk mencari hikmah. Apa yang terjadi? Ingat, orang beriman itu pasti mencari hikmah. Apa sampai di sini? Tidak, kita harus berikhtiar, berusaha, jangan berhenti. Ingat, ibadah yang tertinggi adalah baik sangka dan dosa tertinggi adalah putus asa. Jangan sampai putus asa. Karena yakinlah Allah sayang sama kita.
Maka jangan lupa, apa itu? Doa dan zikir. Angkat tangannya semua. Minta sama Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah musibah yang menimpaku adalah kebaikan untukku. Ya Allah, angkat derajat kami atas musibah yang Kau berikan kepada kami. Lindungilah kami dari kehilangan daripada iman dan ketakwaan kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tuti. Ilahi las tulil firdausi a'la wa